Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai menjelaskan pemikiran Karl Marx, Emil Durkheim, Max Weber, Joseph Schumpeter, dan Karl Polanyi serta ketepatan mengaplikasikan pemikiran para peneroka sosiologi ekonomi. Materi pertama yang akan dijelaskan oleh saudari kita itu Nuraila Syabani. Kepada Ella dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk materi pertama yaitu sosiologi ekonomi menurut Karl Marx. Yang mana Marx menyatakan bahwa setiap masyarakat, apapun tahap perkembangannya, berada pada landasan ekonomi. Marx menyebut hal ini sebagai cara produksi dari komunitas. Cara produksi tersebut mempunyai dua komponen. Yang pertama, kekuatan produksi atau pengaturan fisik dan teknologi dari kegiatan ekonomi. Nah, yang kedua, hubungan-hubungan sosial dari produksi atau kelengkapan mutlak manusia bahwa orang-orang itu harus berhubungan satu dengan yang lain dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Selanjutnya, masyarakat menurut Marx bukan hanya terdiri dari struktur ekonomi semata. Dalam masyarakat terdapat struktur atas yang disebut sebagai struktur super atau institusi hukum, politik, agama, estetika, dan lembaga-lembaga lainnya. Penentuan ini mungkin bekerja sebagai berikut. Perangkat hubungan-hubungan sosial paling mendasar yang lahir dari proses produksi adalah struktur kelas atau pembagian masyarakat ke dalam kelas si kaya yang berkuasa, yaitu kelas kapitalis atau pemilik modal, dan semiskin yang dieksploitasi, yaitu kelas buruh atau proletar. Oleh karena itu, kedua kelas yang saling berhadapan kepentingan ini dikenal sebagai kelas borjuis dan kelas proletar. Mungkin hanya sekian, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ella yang sudah menjelaskan materinya. Selanjutnya pemateri kedua yaitu akan disampaikan oleh saudari kita Yasmin. Kepada Yasmin dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Jadi selanjutnya Emil Durkheim. Jadi tesis Durkheim yaitu membangun solidaritas sebagai kekuatan aktif dalam kehidupan ekonomi. Untuk menjelaskan argumennya, ia membuat dikotomi antara dua tipe masyarakat, yaitu masyarakat segmental dan masyarakat kompleks. Perintegrasian masyarakat segmental tersebut digambarkan oleh Durkheim sebagai istilah solidaritas mekanis, di mana masyarakat segmental itu masyarakat yang homogen. Contohnya itu, solidaritas mekanis ini dijumpai dalam hukum respektif, misalnya hukum terhadap penculikan, pembunuhan, bahkan dalam masyarakat kompleks. Selanjutnya ada masyarakat kompleks. Dalam pandangan Durkheim, adalah masyarakat yang memiliki struktur-struktur peranan khusus, di mana dalam masyarakat kompleks ini, Durkheim mengemukakan bahwa bentuk integrasi yang kuat itu terdapat dalam masyarakat berdiferensiasi. Durkheim menamakan integrasi yang terjadi pada masyarakat kompleks dengan solidaritas organis terutama dalam hukumnya restitusi, di mana restitusi laws yang mengatur syarat-syarat berlakunya hubungan yang kontraktual. Bentuk solidaritas organis ini adalah pabean atau custom, di mana konversi perdagangan dan saling pengertian tersirat implisit di antara agen-agen ekonomi. Dan juga justru ditemukan bentuk integrasi yang kuat dalam masyarakat yang berdiferensiasi. Durkheim menekankan bahwa peningkatan peranan integrasi dalam masyarakat kompleks bukan sebagai bentuk sampingan, tetapi dari interaksi individual antar orang. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fitri Yasmin. Selanjutnya pemateri ketiga yaitu akan disampaikan oleh saudari kita yaitu Olivia Prastika. Kepada Olive, kita persilakan. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Materi selanjutnya yaitu Max Weber. Weber menjelaskan bahwa perubahan yang terjadi pada perekonomian masyarakat dipengaruhi atau digerakkan oleh sebuah etika yang berasal dari agama Protestan. Menurut etika Protestan,
Menurutnya, etika Protestan mampu menggerakkan perubahan ekonomi sehingga melahirkan semangat kapitalisme di kalangan masyarakat. Semangat kapitalisme di sini diartikan sebagai semangat untuk bekerja keras menjadi orang kaya. Etika Protestan berhasil merubah spirit kapitalisme yang dulunya dianggap ambisi individu menjadi kewajiban etis masyarakat. Spirit kapitalisme dapat diartikan sebagai sikap yang mengupayakan keuntungan secara rasional dan sistematis. Menurut Weber, para ekonom mengkaji tindakan ekonomi murni, yaitu sebuah tindakan yang semata-mata didorong oleh kepentingan-kepentingan ekonomi atau hasrat untuk pemanfaatan. Sementara sosiolog ekonomi mengkaji tindakan ekonomi sosial atau tindakan yang didorong oleh kepentingan-kepentingan ekonomi dan diorientasikan kepada aktor-aktor lain. Tindakan-tindakan ekonomi sosial tidak hanya didorong oleh kepentingan-kepentingan ekonomi, melainkan juga oleh tradisi dan juga emosi. Mungkin sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Olivia Prastika. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan selanjutnya itu kita persilakan kepada Tori. Kepada Tori kita persilakan. Oke, baiklah, terima kasih moderator. Saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu pemikiran dari Joseph Schumpeter. Nah, Schumpeter ini menghasilkan 3 studi utama dalam sosiologi. Nah, studi pertama itu adalah artikel tentang kelas sosial. Ia mengontraskan penggunaan ekonom tentang konsep kelas dengan para sosiolog. Nah, menurut Schumpeter ini, para ekonom memandang kelas terutama sebagai kategori formal, sedangkan para sosiolog memandangnya sebagai realitas yang hidup. Nah, inilah satu-satunya bagian dalam karya Schumpeter di mana ia secara langsung mengaitkan teori ekonomi dengan analisis sosiologis. Nah, Schumpeter melakukan ini dengan menggunakan teori entrepreneur untuk menjelaskan pasang surut keluarga borjuis. Lalu ada studi kedua, yaitu artikel tentang sifat imperialisme. Nah, ide dasarnya itu ialah bahwa imperialisme ini bersifat pre-kapitalistik dan sangat irasional. Nah, serta merupakan sebuah ekspresi dari kelas atau stratum serdadu yang merasa harus terus-menerus menaklukkan area-area baru atau sebaliknya dan kehilangan kekuasaan. Nah, imperialisme ini apapun yang ada sekarang ini, kata Schumpeter, adalah sisa dari zaman feodal. Lalu yang terakhir itu studi ketiga adalah The Crisis of the Tax States. Nah, ini menganalisis peran negara dalam ekonomi. Schumpeter sendiri menggolongkan artikel ini sebagai suatu studi dalam sosiologi fiskal atau finance sosiologis. Nah, tesis utamanya itu ialah bahwa keuangan negara merepresentasikan posisi yang mempunyai hak-hak istimewa yang dari situ dianalisis tindakan-tindakannya. Baiklah, sekian pemaparan pemikiran dari Joseph Schumpeter dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Tori yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya selanjutnya akan disampaikan oleh Sinta. Kepada Sinta dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu Karpolani, di mana Karpolani ini dikaitkan dengan tingkat makro atau ekonomi dan digunakan sebagai bukti sifat luar biasa dari ekonomi pasar kapitalis yang tidak tertanam dalam masyarakat. Dan hal ini juga biasanya dikaitkan dengan tingkat meso dan mikro dengan asumsi bahwa semua perekonomian termasuk perekonomian kapitalis tertanam. Dengan kata lain, tindakan ekonomi dari individu selalu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari jaringan hubungan sosial. Dan juga perekonomian tentu saja dapat dilembagakan dengan cara yang berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Sehingga Polanyi ini mengidentifikasikan 3 pola utama yang disebut
yang pertama itu ada integrasi, timbal balik, redistribusi, dan pertukaran atau pasar yang digabungkan untuk memberikan kesatuan dan kesatuan pada perekonomian. Dan yang disebut juga stabilitas, yaitu yang saling ketergantungan dan pengulangan bagian-bagiannya. Dan konsep ini juga langsung mendefinisikan pola ini sebagai sistem harga yang saling berhubungan. Mungkin hanya itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sinta Giovina. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan mengenai mengaplikasikan pemikiran para peneroka sosiologi ekonomi yang akan disampaikan oleh Farah. Kepada Farah, kita persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan mengenai pengaplikasian pemikiran para ahli sosiologi ekonomi. Yang pertama ada Karl Marx, yaitu salah satu karya Marx yang paling kontroversial, yaitu Manifesto of the Communist Party, membahas tentang konflik kelas yang terjadi antara pemilik modal yaitu bourgeois dan kelas pekerja yaitu proletar. Menurut Marx, eksploitasi yang dilakukan oleh bourgeois terhadap proletar akan mendorong proletar untuk bersatu. Proletar yang telah bersatu akan bertarung dan merebut kepemilikan alat-alat produksi dari para bourgeois. Hasil akhir dari konflik kelas ini adalah masyarakat yang komunis, yaitu masyarakat yang kelas yang sejahtera dan fokus kepada pengembangan diri pada anggotanya. Kemudian, Marx juga mengkritik kapitalisme. Menurutnya, kapitalisme menciptakan ketidakadilan dan eksploitasi di antara kelas pekerja. Ia menolak ide bahwa nilai tukar suatu produk ditentukan oleh biaya produksinya dan menggantinya dengan teori nilai kerja yang mengatakan bahwa nilai suatu produk ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk membuatnya. Pemikiran Marx ini mempengaruhi gerakan buruh dan sosialis di seluruh dunia di beberapa negara seperti Uni Soviet, Cina, Kuba, dan yang lain-lain. Kemudian, menurut Max Weber, Max Weber mengaitkan antara etika Protestan dan semangat kapitalis. Etika Protestan tumbuh subur di Eropa yang dikembangkan oleh seorang bernama Calvin. Di sini diterangkan bahwa jika seseorang berhasil dalam kerjanya, maka hampir dapat dipastikan bahwa ia ditakdirkan menjadi penghuni surga. Namun, jika sebaliknya kalau di dunia ini selalu mengalami kegagalan, maka dapat diperkirakan seseorang itu ditakdirkan untuk masuk neraka. Upaya untuk merebut kehidupan yang indah di surga di dunia dengan mengumpulkan harta yang banyak tidak hanya menjamin kebahagiaan dunia, tetapi juga sebagai media dalam menghadapi kecemasan. Semangat untuk bekerja keras guna merebut kehidupan dunia dengan sukses untuk ukuran sukses dunia juga merupakan ukuran bagi sukses di akhirat. Kemudian yang terakhir menurut Emil Durkheim, yaitu ekonomi mengkaji tindakan ekonomi murni, tindakan yang semata-mata didorong oleh kepentingan ekonomi atau pemanfaatan. Menurut Weber, ekonom mengkaji tindakan ekonomi murni, yaitu sebuah tindakan yang semata-mata didorong oleh kepentingan ekonomi atau hasrat untuk pemanfaatan. Sosiologi ekonomi mengkaji tindakan ekonomi sosial atau tindakan yang didorong oleh kepentingan ekonomi dan diorientasikan kepada aktor-aktor lain. Tindakan-tindakan ekonomi sosial tidak hanya didorong oleh kepentingan ekonomi, melainkan juga oleh tradisi dan emosi. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Farah yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya pemateri masih mengenai pemikiran sosiologi ekonomi menurut para ahli sosiologi yang akan disampaikan oleh Aisyah Halidah Effendi. Kepada Aisyah, kita persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Farah. Lalu tokoh selanjutnya ada Joseph Schumpeter, yang dimana dia memiliki 3 pemikiran tentang ekonomi. Yang pertama pemikiran mengenai siklus bisnis, yaitu teori siklus bisnis ini memiliki peranan penting karena banyak orang yang mempercayai tentang keberadaannya. Tetapi kepercayaan ini bukanlah kepercayaan yang permanen karena pada abad ke-19 siklus bisnis ini tidak dipikirkan sebagai siklus, melainkan sebagai krisis yang mengganggu perekonomian yang mulus pada saat itu. Lalu di tahun-tahun kemudian, ekonom dan non-ekonom mulai mempercayai berulangnya krisis tersebut
menganalisa bagaimana mereka dapat dipisahkan dan hubungkan dengan struktur ekonomi yang berubah. Lalu yang kedua adalah pemikiran mengenai kapitalisme, yang dimana sebuah perusahaan yang semakin besar dan tidak lagi memiliki perasaan kemanusiaan. Dengan skala yang besar tersebut, inovasi hingga sekarang merupakan hak dari pemimpin-pemimpin industri menjadi depersonalized dan ditransformasi menjadi kegiatan administrasi rutin yang dilakukan oleh orang-orang bergaji daripada penerima keuntungan. Sehingga orang-orang yang digaji dan pemegang saham melepaskan properti pribadi dan kebebasan kontrak dari kerugian manajemen, kepemilikan yang kepemilikan yang dematerialis, difungsionalis, dan tidak menghasilkan komitmen moral sebagai yang dilakukan bagian vital dari properti. Yang terakhir adalah pemikiran mengenai monopoli kreatif, instruction, dan evolusi perekonomian. Yosef ini melihat kekuatan monopoli sebagai insentif yang pas dan reward yang tepat bagi entrepreneur yang berinovasi yang akan menikmati kekuatan tersebut hanya pada jangka waktu yang terbatas. Hingga itu dipatahkan dan digantikan dan dirantai creative destruction oleh monopoli dari inovator lainnya. Salah satu contoh utama dari pandangan luas Schumpeter ini mengenai proses ekonomi tertuang dalam konsep mengenai penghancur kreatif. Selanjutnya, moderator. Habis ya, sih? Yang ini, terakhir. Oh. Lalu ada Karl Polanyi, yang dimana ia mengajukan 3 proses ekonomi. Yang pertama ada resiprositas, yang dimana menunjuk pada gerakan di antara kelompok simetris yang saling berhubungan. Itu terjadi apabila hubungan timbal balik antar individu sering dilakukan. Lalu yang kedua ada redistribusi, yang merupakan gerakan apresiasi yang bergerak ke arah pusat, kemudian dari pusat didistribusikan kembali. Hal ini terjadi karena adanya komunitas politik yang terpusat. Dan yang terakhir pertukaran, yang dimana merupakan proses ekonomi yang berlangsung antara tangan-tangan di bawah sistem pasar. Dalam pasar itu dilakukan aktivitas perdagangan dengan menggunakan uang sebagai alat pertukaran dan mekanisme pasar ditentukan oleh pasar melalui permintaan dan penawaran. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Aisyah. Selanjutnya pemateri terakhir yaitu mengenai pengaplikasian pemikiran teori sosiologi ekonomi yang akan disampaikan oleh Wiwit Reski Harwi. Kepada Wiwit kita persilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Soalnya jaringan. Aman, aman. Lanjutkan Wiwit. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pengaplikasian pemikiran teori sosiologi ekonomi, yaitu perspektif sosiologis yang digunakan atau diterapkan dalam fenomena ekonomi, terutama yang terkait dengan aspek produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa, yang bermuara pada bagaimana masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya. Pada bagian ini, kontribusi subdisiplin sosiologi ekonomi menunjukkan perkembangan yang eksplosif sejalan dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi di masyarakat, baik di negara-negara maju maupun di negara-negara berkembang yang sedang berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui berbagai kebijakan pembangunan. Selanjutnya, poin-poin kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia yang pertama adalah perspektif kapitalisme pasar bebas dengan pendapatan kapital. Yang kedua, perspektif sosialis dengan pendekatan sumber daya manusia. Yang ketiga, ada kegagalan dua perspektif itu menghasilkan perspektif yang bersifat alternatif, yaitu aliran sosial demokrasi di dunia maju dan aliran strukturalis di dunia ketiga. Di Indonesia sendiri, pendekatan strukturalis melahirkan alternatif menuju perekonomian mandiri yang terjadi setelah terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat dan terbangunnya prasarana serta
Ketersediaan teknologi tepat guna tentu dengan catatan dapat dimanfaatkan dan diberdayakan secara merata dan adil bagi masyarakat Indonesia. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Wiwit. Karena tadi itu sudah materi terakhir, maka berakhirlah diskusi kita pada kesempatan kali ini. Saya Raffi Faisal Amirul Ilmi selaku moderator dari kelompok 2. Kami semua mohon pamit. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.